Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linggar Jati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan scaffolding pada zone of proximal development dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah, materi membaca jam dengan menggunakan media paper clock di kelas 3. Zone of proximal development atau ZPD menurut pengertiannya dalam teori Vygotsky, zone of proximal development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding adalah rangkaian arahan atau bimbingan yang diberikan seorang guru untuk mendukung siswa menguasai pelajaran. Scaffolding bukan hanya memberikan bantuan, namun juga ikut serta dalam memunculkan motivasi siswa dalam menemukan jawaban atau solusi. Permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya minat terhadap mata pelajaran matematika dan kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 3 SD Negeri Johor 1 dalam membaca jam. Langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran scaffolding yang pertama adalah untuk memahami masalah membaca jam dapat dilakukan dengan siswa dan guru yang bertanya jawab dengan materi jam. Untuk mengarahkan siswa dalam hal ketidakmampuan membaca jam menggunakan strategi explaining, yaitu menjelaskan bahwa dengan memberi pengetahuan dalam jam terdapat jarum panjang yang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Kedua, dengan memahami masalah jam, guru dapat menggunakan strategi reviewing dengan mengingatkan perbedaan jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Dan explaining bahwa antara perbedaan jarum pada jam yang sudah dipahami tersebut terdapat suatu kaitan atau hubungan yang merupakan developing conceptual thinking, yang akhirnya diarahkan untuk menentukan strategi yang digunakan, misalnya dengan demonstrasi menentukan peletakan jarum pada jam menggunakan media paper clock yang dibuat oleh masing-masing siswa. Ketiga, pada saat siswa melakukan pembacaan jam dari strategi yang sudah ditentukan, besar kemungkinan kesulitan yang dilakukan setiap siswa akan berbeda-beda. Salah satu kesulitannya yaitu tidak dapat membedakan jarum jam dan juga jarum menit. Guru dapat menggunakan explaining untuk mengarahkan cara membaca jam dengan mengingatkan perbedaan jarum jam dan menit jika kesalahan dilakukan lebih dari 50% siswa, secara individual jika kesulitannya hanya dilakukan beberapa individu saja. Menggunakan developing conceptual thinking yang hal berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam membaca jam. Setelah hasil diperoleh dengan reviewing dan explaining, guru memberikan arahan untuk melakukan restructuring agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan permasalahan. Dan yang kelima adalah penting untuk menafsirkan pembacaan jam yang diperoleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan developing conceptual thinking, guru mengarahkan siswa bersama dengan kelompok untuk mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dengan melakukan role play. Menunjukkan letak jarum jam sesuai dengan waktu kegiatan siswa sehari-hari. Semisal, siswa diberi pertanyaan, kapan waktu sarapan siswa? Siswa menjawab, tepat pukul 7. Maka siswa yang berperan sebagai jarum jam atau menit harus meletakkan jarum jam dan jarum menit sesuai dengan waktunya. Kemudian, siswa yang berperan sebagai penunjuk mengkoreksi jawaban sudah tepat atau belum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.